Abdul Wahyudin menjelajahi materi tentang logika dan berpikir kritis, maka harus juga mempelajari tentang paradigma berpikir. Paradigma adalah membahas tentang berbicara tentang titik berdiri dan sudut pandang filosofis seseorang atau suatu pemikiran. Paradigma ini merupakan kerangka kerja yang menentukan bagaimana seseorang melihat dan memahami suatu hal. Hal ini juga mencakup tentang perspektif seseorang terhadap suatu konsep atau fenomena. Berbicara tentang paradigma, maka sebetulnya paradigma berpikir ini lahir dari filsafat. Mengapa lahir dari filsafat? Filsafat sebagai sebuah ilmu muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi sebagai pemikiran abstrak tentang dunia dan kehidupan manusia. Tujuan utamanya dari filsafat ini adalah untuk melampaui tahayul dan mencapai penjelasan rasional tentang dunia di sekitar kita. Ini merupakan langkah awal yang monumental dalam perjalanan menuju logika dan berpikir kritis. Paradigma ini memiliki beberapa sifat khas yang membentuk landasan pemikiran filosofis yang sangat penting. Pertama, pemikiran spekulatif yang merupakan usaha untuk memahami dan merenungkan aspek kehidupan, tidak hanya dalam dimensi fisik, tapi juga dalam dimensi abstrak. Kemudian pemikiran praktis yang bertujuan untuk membimbing perilaku manusia dalam konteks realitas yang lebih luas. Sementara itu, pemikiran kritis melibatkan penyelidikan yang teliti terhadap fondasi di mana pemikiran itu sendiri dibangun. Salah satu filsuf yang paling terkenal adalah Socrates. Pemikiran dan paradigma Socrates sampai saat ini masih digunakan dalam praktek proses berpikir. Socrates adalah seorang filsuf yang terkenal dengan metode dialektikanya, mengajukan pertanyaan kritis tentang konsep-konsep moralitas dan kebajikan. Socrates juga mengajukan pertanyaan mengenai sumber kebaikan. Apakah sesuatu itu baik karena disukai oleh Tuhan, ataukah Tuhan menyukainya karena itu baik? Socrates juga menegaskan bahwa manusia memiliki kapasitas untuk membedakan baik dan buruk, serta kebaikan memiliki kriteria yang khusus untuk diakui. Socrates menekankan bahwa kemampuan untuk membedakan yang baik dan buruk tidaklah mudah diajarkan, karena membutuhkan refleksi, introspeksi, dan pemikiran yang mendalam tentang sifat baik itu sendiri. Socrates percaya bahwa kesadaran akan kebaikan tidak hanya bersumber dari otoritas luar, tetapi juga dari pemahaman dan refleksi internal yang mendalam. Konsep Socrates tentang kemampuan moral membuka diskusi mengenai sumber kebaikan dan etika, serta mengajak untuk merenungkan tentang asal-usul dan sifat dasar dari kebaikan dan moralitas. Berikutnya, filsuf yang juga sangat terkenal sampai saat ini, pemikiran-pemikiran paradigmanya masih kita gunakan, adalah Plato. Plato adalah seorang filsuf terkenal, mengajukan pertanyaan esensial mengenai keutamaan atau kebajikan. Plato menyoroti asal-usul kebajikan. Bertanya, apakah kebajikan berasal dari dorongan kita untuk berbuat baik? Jika ya, mengapa ada variasi dalam kebajikan manusia? Plato berpendapat bahwa kebajikan tidaklah berasal dari dorongan kita untuk berbuat baik, melainkan dari pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk. Plato menempatkan pengetahuan ini sebagai asal-usul kebajikan, mengajukan pertanyaan tentang bagaimana kita memperoleh pengetahuan ini. Epistemologisnya apa?
serta apakah kita belajar sesuatu yang belum kita ketahui atau sebenarnya telah kita ketahui sebelumnya. Yang paling terkenal dari Plato adalah memperkenalkan konsep metode rekoleksi. Dia percaya bahwa sebelumnya hidup di dunia ide yang merupakan asal dari pengetahuan yang kita miliki, tetapi melupakan pengetahuan. Oleh karena itu, Plato menyatakan bahwa perlu mengingat kembali atau merekoleksi pengetahuan ini, dan rekoleksi dapat diajarkan. Pendekatan ini membuka diskusi tentang asal-usul pengetahuan dan bagaimana memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Plato mendirikan sebuah akademia, institusi pendidikan yang menjadi cikal bakal perguruan tinggi. Dia berpendapat bahwa pendidikan harus memfasilitasi proses rekoleksi agar orang dapat mengingat kembali pengetahuan yang telah dimilikinya, yang sebelumnya dimilikinya dari dunia ide. Pendekatan Plato tentang pendidikan dan pemikiran tentang asal-usul pengetahuan memicu berbagai diskusi tentang epistemologi, metode pembelajaran, dan sumber pengetahuan. Berikutnya, filsuf yang juga terkenal adalah Aristoteles. Aristoteles, seorang filsuf terkemuka, memiliki pendekatan berbeda dari guru-gurunya. Aristoteles menolak pandangan Plato bahwa pengetahuan berasal dari dunia ide. Sebaliknya, menurut Aristoteles, mengedepankan pengamatan indrawi sebagai metode utama untuk memperoleh pengetahuan. Sokrates berusaha menyatukan semua pengetahuan dalam sebuah sistem pemikiran yang koheren. Dan dalam usahanya ini, Aristoteles membangun sebuah metodologi yang disebut dengan logika. Jadi asal-usul logika itu adalah berasal dari Aristoteles. Aristoteles menyumbangkan kontribusi besar dalam pengembangan metode logika yang dikenal sebagai silogisme. Metode ini adalah deduksi dari prinsip-prinsip yang diketahui benar menuju kebenaran baru. Aristoteles juga memperkenalkan konsep 4 sebab, 4 causes, yang merupakan prinsip kecukupan alasan, yakni sebab-sebab material, formal, efisien, dan akhir. Aristoteles juga menawarkan kontribusi substansial dalam pengembangan logika dan pemikiran ilmiah. Pendekatannya yang berbasis pada pengamatan indrawi dan metodologi logika membentuk landasan penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Aristoteles membagi kategori logis dan mengembangkan metode silogisme yang masih relevan dalam pembentukan argumen logis hingga saat ini. Kontribusi-kontribusinya menjadi dasar dalam penelitian ilmiah dan pemikiran rasional di masa yang akan datang. Demikian paparan tentang paradigma berpikir, semoga bermanfaat.